What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film pendek yang berjudul Castaway. Film yang berasal dari Prancis ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang tinggal di pedalaman dan cukup jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ia kini menjadi janda setelah suaminya meninggal akibat sebuah kecelakaan kerja. Dan beberapa bulan ditinggal oleh sang suami, Caroline sama sekali tak pernah bertemu dengan lelaki manapun. Hidupnya terasa begitu sepi, sampai pada akhirnya secara tak diduga seorang pemuda datang ke kehidupannya. Namun pemuda itu memiliki keterbelakangan mental. Tapi ya namanya udah butuh banget dipusreng ya kan. Jadi mau gak mau dah tuh itu terong dimakan juga. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. T'es belle. Di awal film kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Caroline yang sedang berenang di danau yang tak jauh dari rumahnya. Caroline tinggal di pedalaman Prancis dan hidup seorang diri di rumahnya yang cukup sederhana. Hidupnya kini terasa begitu hampa setelah suaminya yang bernama Farid berpulang ke dunia anime. Tiada hari dalam tanggalan Caroline tanpa mengingat Farid. Farid adalah pria satu-satunya yang pernah ia cintai dalam hidupnya dan baginya tak akan ada yang bisa menggantikan Farid di dalam hidupnya. Lantas setelah selesai menjernihkan pikiran di danau, Caroline kembali ke rumahnya dengan tatapan yang begitu kosong. Ia lantas membuat kopi dan duduk di meja dapur sembari melihat foto dirinya bersama dengan Farid. Singkat cerita, pada siang harinya, Caroline kedatangan tamu teman lamanya sewaktu kuliah yang bernama Celia. Celia sendiri adalah sahabat terdekatnya. Ia datang bersama dengan Malik, adiknya yang paling kecil. Dan dari pandangan pertama, Caroline langsung sadar kalau Malik memiliki masalah dalam perkembangannya, sehingga membutuhkan perhatian khusus. Celia dan Malik hanya tinggal berdua selama ini, sementara kedua orang tua mereka telah berpulang sejak lama. Celia sebelumnya sudah mengabari kalau ia akan menitipkan Malik selama 1 hari karena dia harus melakukan perjalanan bisnis. Caroline sebagai sahabat yang baik pun membantu Celia untuk menerimanya. Siapa tahu Malik dapat sedikit membantu mengatasi rasa sepi di hidupnya. Setelah Celia bergegas pergi, Caroline mengajak Malik jalan-jalan sebentar ke tempat favoritnya di sana, yang tak lain dan tak bukan adalah di danau. Setiap kali berada di danau, Caroline seperti merasakan kehadiran Farid karena memang dulu mereka sering menghabiskan waktu di danau tersebut. Lantas ketika Caroline sedang melamun, tiba-tiba saja Malik menyentuh bahunya. Dan entah kenapa, Caroline seperti teringat akan sesuatu. Caroline kemudian pulang ke rumah dan memasak makan siang untuk mereka. Tak diduga, jawaban Malik soal menu steak yang dihidangkan ternyata sama persis dengan Farid. Hal ini pun kembali membuat Caroline terdiam sejenak. Dan lantas setelah itu mereka pun akhirnya menyantap makan siang bersama. C'est l'un ou l'autre. Seigneur. Bon appétit. Merci. Ketika mereka sedang asik menyantap makanan, tiba-tiba saja Malik memuji dan mengatakan kalau Caroline sangatlah cantik. Namun Caroline menanggapi pujian itu dengan biasa-biasa saja. Lantas beberapa saat kemudian Caroline beranjak ke dalam kamar dan mencari kemeja yang sering dikenakan Farid. Ia lalu memanggil Malik dan memintanya untuk mengenakan baju tersebut. Malik pun semakin terlihat mirip dengan Farid kala dipakaikan jas miliknya. Essaye ça. Avec le t-shirt. Saat itu Malik begitu excited dan tak mau melepaskan pakaian tersebut padahal sudah diperintah oleh Caroline. Caroline pun akhirnya marah dan hal itu membuat Malik benar-benar ketakutan. Beruntung Caroline segera sadar kalau Malik berkebutuhan khusus sehingga ia memperbolehkannya mengenakan baju dan jasnya si Farid. Lalu ia juga meminta maaf.
Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan Caroline yang sedang bekerja. Ternyata wanita itu merupakan seorang penulis buku. Namun mendengar Malik yang sedang menonton TV membuat Caroline jadi tak bisa fokus mengerjakan pekerjaannya. Karena baru saja mereka ini berbaikan, Caroline pun akhirnya enggan memintanya untuk mengecilkan ataupun mematikan TV yang ditonton si Malik. Akhirnya Caroline memilih ke kamar mandi untuk menenangkan pikiran. Lantas tiba-tiba Malik datang karena ada telepon untuk Caroline. Namun Malik justru membuat ponsel itu terjatuh. Caroline pun refleks marah-marah lagi dan hal itu lagi-lagi kembali membuat Malik merasa ketakutan. Setelah itu Caroline lantas menghampiri Malik yang duduk di sofa. Dan untuk kedua kalinya Caroline pun meminta maaf atas nada tingginya barusan. Untungnya Malik mudah memaafkan seseorang. Lantas malam harinya Caroline terlihat menyiapkan tempat tidur untuk Malik. Namun setelah beberapa saat Malik tak kunjung tidur karena suara jam yang terus berdetak. Ia pun akhirnya bergegas ke kamar Caroline. Namun belum juga masuk ke dalam, Malik sudah mendengar suara-suara indah dari Caroline yang sepertinya sedang asik sendiri. Malik yang begitu polos ini pun masuk-masuk aja dan mengagetkan Caroline. Caroline? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai besoin du réveil pour l'heure. Si on enlève le réveil, il y aura plus de tic-tac. Malik pun akhirnya mengeluhkan soal suara jam itu dan meminta izin untuk menginap di kamarnya. Akhirnya karena malas berdebat lagi, Caroline pun mempersilahkannya tidur di sebelahnya. Namun sebelum tidur, Malik bertanya sedang apa tadi dia sebenarnya dan mengapa begitu berisik. Caroline pun berbohong dengan mengatakan kalau tadi ia sedang bercanda dengan putranya. Dan ternyata benar bahwa Caroline saat itu sedang mengalami tekdung. Caroline pun akhirnya menarik tangannya dan mengizinkan Malik untuk menyentuh putranya. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun sarapan sereal bersama. Setelah beres, Caroline memintanya untuk segera mandi. Namun Malik malah melawan dan enggan menuruti perkataannya. Va te laver, il est tard. Malik malah bergegas dan bermain di halaman belakang dengan wajah yang muram. Caroline pun hanya bisa mengelus dada. Ia akhirnya menghampirinya dan meminta maaf kembali pada pemuda itu. Dan setelah meminta maaf, Malik pun akhirnya mau disuruh untuk mandi. Tu vas le prendre ce bain. Ça c'est chaud et ça c'est froid. Tu te trompes pas? Ketika di kamar mandi, Caroline pun menegaskan padanya cara mengatur air yang pas. Dan setelah itu Caroline pun menunggu di luar. Namun baru juga keluar bentar, Malik kembali memanggil kalau ia membutuhkan sabun. Caroline akhirnya kembali dan mengambil sabunnya. Dan setelah itu ia justru menawarkan diri untuk membantu Malik. Saat itulah Caroline pun melihat persendelingnya Malik yang ternyata cukup jumbo. Ia pun terbawa suasana sampai-sampai mereka berdua melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Lantas setelah kejadian itu, Malik terlihat santai dengan wajah yang cukup bergembira. Sementara Caroline kemudian datang dari depan bersama dengan Celia yang sudah siap untuk menjemput Malik. Akan tetapi saat dihampiri oleh kakaknya, Malik justru berada di sisi Caroline. Caroline berbohong dan bilang pada Celia kalau Malik suka memancing di danau. Ia pun meminta izin pada Celia untuk membiarkan Malik menginap 1 malam lagi di sini dan bilang kalau mereka akan memancing seharian hari ini. Celia pun tak bisa menolak permintaan Caroline. Ia mengizinkannya dan setelah itu ia pun langsung bergegas pulang. Il veut m'apprendre à pêcher. Bon, Et un jour de plus, je le ramènerai. bon. Lalu tanpa basa-basi, Caroline bersama Malik akhirnya tiba di danau. Mereka
pun langsung beranjak ke tengah-tengah danau untuk melaksanakan perpusrengan duniawi pada ronde kedua. Dan setelah itu film pun selesai.